Halo teman-teman, kembali lagi ya ketemu dengan saya. Dimana zaman ini menjadi zaman karya terbesarnya Ratu Adil. Karya terbesar Ratu Adil ada di zaman ini, dimana sosok Ratu Adil ini akan menjalankan tugas sucinya. Dia menjalankan tugas sucinya di dunia. Dan tugas suci itu akan berakhir ketika di tahun 2024-2025 akan terjadi malapetaka di Indonesia. Dan saat malapetaka itu terjadi, tiba-tiba Ratu Adil akan hilang. Ratu Adil akan masuk ke dimensi gaib. Itu kenapa Ratu Adil menjalankan tugasnya di dunia itu sampai bencana di Indonesia terjadi. Dan bencana itu sebagai karya terbesar Ratu Adil. Karena apa? Bencana itu sangat dinanti-nantikan Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak terlalu peduli dengan masalah duniawinya. Dia nggak terlalu bermimpi besar-besar. Dia tidak terlalu mengharapkan sesuatu besar-besar. Ratu Adil juga tidak menginginkan sesuatu besar-besar. Ratu Adil tidak terlalu berharap menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya, orang yang punya mobil mewah, motor mewah, punya rumah mewah atau yang lainnya. No. Tetapi satu hal yang dinantikan oleh Ratu Adil itu adalah terjadinya bencana itu di Indonesia. Satu hal yang ditunggu dan dinantikan Ratu Adil itu hanya satu. Bencana itu terjadi tepat pada waktunya. Antara 2024-2025 akan terjadi tragedi besar di Indonesia, malapetaka luar biasa yang akan menghancurkan Nusantara. Dan itu sudah jelas-jelas diramalkan oleh Jayabaya. Benar dan tidaknya, kita sebagai manusia kan gak boleh mempercayai ramalan. Nanti dibilang musyrik atau yang lainnya. Oke lah, gak usah percaya dulu. Tetapi setelah nanti buktinya terjadi dan kalian melihat sendiri, akan terjadi gempa bumi yang sangat besar. Gunung-gunung di Indonesia meletus bersamaan. Lalu akan terjadi tsunami yang sangat besar di selatan Indonesia, yang akan menenggelamkan Indonesia dan menelan Indonesia. Akan meluluhlantahkan Indonesia. Bukan hanya para manusia, tetapi binatang-binatang yang ada di Indonesia pun akan hancur dan musnah. Barulah saat itu kamu boleh percaya, wah ternyata benar yang dikatakan dalam ramalan Jayabaya, akan terjadinya bencana besar yang akan memusnahkan manusia di Nusantara, di tanah Jawa, di Indonesia. Orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu seperti gabah diinteri, seperti orang yang kehilangan arah. Mau ke selatan, utara, timur, barat, semuanya sudah nggak bisa apa-apa. Semuanya hanya bisa pasrah lillahi ta'ala. Wallahu shawab ya. Hanya Allah yang tahu. Semuanya hanya atas izin Allah gitu ya. Hanya atas izin Tuhan semua itu terjadi. Kita nggak perlu percaya ramalan saat ini. Ramalan Jayabaya apa ramalan musyrik, nonsen, nggak percaya, boleh. Tetapi ketika semua itu terjadi, baru kamu melihat dan kamu akan mati di dalamnya. Baru saat itu kamu percaya semua itu benar-benar terjadi. Saya tahu kok, kita semua itu orang beragama. Saya sendiri juga orang beragama. Saya memang dianjurkan tidak mempercayai ramalan di luar agama saya. Karena di dalam agama saya, di dalam Alkitab, itu juga sudah ada ramalan-ramalan mengenai akhir zaman. Bahkan mungkin di dalam Al-Quran, di Islam sendiri, dalam Al-Quran juga ada ramalan-ramalannya. Dalam hadis juga mungkin ada ramalan-ramalannya dari Rasulnya. Bahkan ajaran Hindu, Buddha pun juga ada. Tetapi ramalan Jayabaya itu tidak ada sangkutannya dengan agama. Ramalan Jayabaya itu adalah suatu ramalan yang dulunya menjadi sastra. Karena ramalan Jayabaya itu berhubungan dengan sastra dan budaya.
Kenapa ada nama Sabdo Palonoyo Genggong? Kenapa ada sebutan manusia setengah dewa? Kenapa ada sebutan bakal ono dewa nyaking welu? Welu itu pacul ya. Kenapa ada sebutan ngancek tutuping tahun bakal ngene-ngene? Kenapa ada sebutan seperti itu? Dan kenapa di dalam ramalan Jayabaya juga disebutkan titisan Bathara Indra, apa Surya Bathara Kresna gitu ya. Ono Dewa Ngijawanta, itu semua adalah kata-kata yang berbau seperti sastra. Ramalan Jayabaya adalah suatu ramalan yang lebih mendominasi ke dalam sastra dan budaya yang ada di tanah Jawa. Sedangkan Wangsit Prabu Siliwangi itu adalah sifat ramalan yang sifatnya itu adalah leluhur. Sifatnya itu adalah terah leluhur, sastra leluhur. Berbeda dengan ramalan Jayabaya. Kalau ramalan Jayabaya lebih cenderung ke sastra budaya, sedangkan ke Uga Wangsit Siliwangi itu lebih cenderung ke sastra leluhur. Dimana itu semua tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mau meyakini itu juga terserah, nggak meyakini juga nggak apa-apa gitu loh. Karena apa? Yang kita butuhkan bukanlah meyakini. Yang kita butuhkan bukan apa yang kita yakini. Percuma dong kamu meyakini, wah uangku 1000 ini akan berubah menjadi 100.000. Percuma dong kalau ternyata nggak berubah-berubah. Hanya pengharapan palsu. Yang kita butuhkan adalah suatu kenyataan, bukan keyakinan yang akan mendatangkan harapan palsu. Kita itu butuh sesuatu yang akan nyata gitu. Kita butuh sesuatu kebenaran yang akan dinyatakan. Bukan keyakinan yang akan memberikan harapan palsu. Seperti tadi loh, aku cuma pegang uang 1.000 rupiah, tapi aku meyakini uangku ini akan menjadi 100.000 rupiah. Mau sampai 1 tahun, 2 tahun kamu berdoa, kamu tunggu-tunggu keyakinanmu, itu hanya menjadi harapan palsu bagimu. Yang kita butuhkan itu adalah kenyataan, kebenaran yang akan dinyatakan. Saat ini bilang, wah ramalan Jayabaya itu nggak mungkin gitu ya. Boleh kok, nggak usah percaya dulu. Tetapi jangan menyesal. Ketika semuanya terjadi, kamu baru melihat dengan mata kepalamu sendiri. Oh, ternyata ramalan Jayabaya benar. Dan kita akan musnah dan mudar di dalam bencana yang akan terjadi di Indonesia. Ya, itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.